Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Munawarroh SE, MPI. Saya bertugas di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dan ini adalah tugas ringkasan pekerti UPG Unitra 2, ya, yaitu tentang teori belajar dan motivasi belajar. Baik, yang akan pertama saya jelaskan adalah definisi dari belajar, yaitu belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi di lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ciri individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap. Kemudian teori belajar menurut ahli psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran mahzab tingkah laku, yang kedua aliran mahzab kognitif, yang ketiga aliran mahzab humanistik, keempat aliran mahzab konstruktivistik, yang kelima aliran mahzab sibernetik. Untuk yang pertama, aliran mahzab tingkah laku, behaviorisme, yaitu menekankan hasil dari proses belajar. Merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar meliputi langkah-langkah: 1. Menentukan tujuan instruksional, 2. Menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa, yang ketiga menentukan materi pelajaran pokok, topik, dan lain-lain, yang keempat memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil, kelima menyajikan materi pelajaran, keenam memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan tugas-tugas. Ketujuh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Kedelapan, memberikan penguatan berupa penguatan yang berbentuk positif ataupun negatif. 9, memberikan stimulus baru. 10, mengevaluasi hasil belajar. Dan 11, memberikan penguatan. Yang kedua, aliran mazhab kognitif, yaitu menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terdiri atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya dan tertera dalam bentuk struktur kognitif. Yang ketiga adalah mahzab humanistik, yaitu menekankan isi tentang apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Yang keempat, aliran konstruktivistik. Aliran konstruktivistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Yang kelima adalah aliran mahzab sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Karena belajar adalah pengolahan informasi dan sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Aplikasi teori belajar sibernetik yang pertama menentukan tujuan instruksional.
Kedua, menentukan materi pelajaran. Ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran secara teoritis, psikologis. Ada faktor kognitif. Faktor kognitif ini menggambarkan bagaimana peserta didik dan peserta didik itu dapat berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Ada faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, emosi, dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran. Ada faktor perkembangan yang menggambarkan kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang unik dan faktor lingkungan. Ada faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Nah, prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi perspektif individual. Dan ada faktor perbedaan individual yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, motivasi itu sendiri berasal dari kata movere, yaitu artinya menggerakkan. Nah, yang digerakkan di sini apa? Yaitu yang digerakkan adalah kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku seseorang, dan mempertahankan intensitas perilaku. Ya, bisa dikatakan motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya ataupun apa yang dituju. Ya, motivasi dikatakan juga sebuah kekuatan ataupun energi yang menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasismenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Teori motivasi. Jadi prosesnya itu dari motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai kekuatan ataupun power yang menarik individu. Kemudian terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Cara menumbuhkan motivasi belajar siswa. Bagaimana? Antara lain, yang pertama itu memberi angka. Jadi guru ataupun dosen dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, dengan cara memberikan hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Hadiah juga sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, dengan kompetisi. Ya, baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Nah, individu bisa jadi sebagai juara kelas ya jika dia termotivasi. Kemudian kelompok itu sama dengan perlombaan-perlombaan yang sering diadakan di kelas. Nah, kemudian yang keempat, memberi pujian.
Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Jadinya sombong ya kalau secara berlebihan. Jadi itu juga tetap harus diperhatikan waktu kita memberikan pujian kepada siswa ataupun mahasiswa. Nah, di sini menurut ahli yaitu teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.